Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Win Today kembali hadir di hadapan Anda untuk menginformasikan berbagai peristiwa penting dan aktual seputar Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bersama saya Leli Maulida dan rekan saya Iis Eka Wulandari. Inilah Win Today selengkapnya. Pecahnya kaca Fakultas Usuluddin diakibatkan karena demonstrasi kenaikan BBM bulan November lalu. Namun hal ini tidak menghentikan aktivitas seperti biasanya. Demonstrasi yang dilakukan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga berakibat pada pecahnya kaca Fakultas Usuluddin. Hal ini terjadi karena lemparan batu beberapa mahasiswa saat demo penolakan kenaikan harga BBM November lalu. Bukan hanya pecahan kecil saja, melainkan ada pula kaca pintu yang pecah total akibat perbuatan mahasiswa yang sengaja melemparkan batu ke kaca tersebut. Menurut penuturan saksi mata, mereka melakukan hal itu untuk menghindari kejaran polisi. Sebenarnya demo itu baik ya, maksudnya bagus untuk sarana sebagai jembatan mahasiswa untuk mengaspirasikan suaranya. Tetapi kalau misalnya sudah menyangkut dengan perusakan sarana dan prasarana, itu malah merugikan gitu, bukan hanya kampus juga, tapi dari pihak kitanya juga merasa untuk nama baik kampus juga gitu loh. Sebaiknya demo itu dilakukan dengan baik dan tidak untuk merusak fasilitas kampus. Hingga saat ini kaca Fakultas Usuluddin masih belum mendapat penanganan, namun tetap digunakan seperti biasanya. Fitriani, Linda Syarifatun melaporkan. Fakultas Pascasarjana memiliki perpustakaan khusus bagi mahasiswa strata 2 dan 3 di area fakultas. Perpustakaan ini guna menunjang mahasiswa yang mencari referensi untuk tesis dan disertasi. Perpustakaan Pascasarjana ini telah berdiri semenjak IAIN Sunan Kalijaga diubah menjadi UIN. Dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya, maka perpustakaan ini jadi lebih banyak pengunjung. Pengunjung perpustakaan ini sebagian besar adalah mahasiswa dan dosen Pascasarjana. Selain dari mahasiswa strata 2 dan 3, tidak boleh mempergunakan fasilitas yang ada, agar perpustakaan tersebut tetap tenang dan tidak ramai sesak. Saya, kalau dipisah itu keadaannya tidak crowded, kita lebih tenang. Nah, kita lihat aja kalau di yang pusat itu kan banyak banget kan, jadi kita ketenangan itu agak kurang. Kalau seperti ini keadaannya lebih tenang, kondusif, sehingga nyaman aja gitu. Sama halnya dengan kalau pasca sama S1 digabung jadi satu itu kan crowded, kurang kondusif, itu aja menurut saya. Mahasiswa Pascasarjana sendiri mempunyai cara belajar yang berbeda dari mahasiswa strata 1. Mereka lebih memerlukan ketenangan dan kedamaian dalam membaca atau mengerjakan tugas. Terutama tesis dan disertasi dibutuhkan konsentrasi yang penuh dalam pengerjaannya. Fitria Purnamasari, Linda Syarifatun, Suka TV melaporkan. Mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam meraih prestasi. Iya, Amin Sahri berhasil meraih juara 2 dalam perlombaan puisi yang berjudul Gerimis. Dan untuk mendapatkannya, ia harus mengalahkan 60 peserta lainnya. Berprestasi dalam bidang non-akademik adalah prestasi yang luar biasa. Inilah hal yang baru saja diraih oleh Amin Sahri, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada tanggal 22 November 2014 lalu, Amin Sahri berhasil lolos ke babak semifinal dan mengalahkan sekitar 60 peserta. Selanjutnya, ke-10 finalis berkompetisi untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3 yang berlangsung di Plaza Ambarukmo. Pada kesempatan kali ini, Amin Sahri membawakan puisi berjudul Gerimis. Dalam menulis puisinya, Amin Sahri mengaku mendapatkan inspirasi dari seorang wanita yang dikaguminya. Inspirasinya ya orang lain tentunya ya. Itu kan ya teman wanita lah waktu itu. Inspirasinya itu ketika teringat dia ya langsung waktu lagi jalan aja seperti suara-suara puitis itu ngalir loh di hati. Terus sampainya di kamar kos aku merenungkan sejenak, terus aku tuangkan itu dalam tulisan.
Meski saat tampil Amin Sahri hanya memakai sandal jepit, namun ternyata ia berhasil meraih juara kedua dalam perlombaan tersebut. Nisa Nurmaulani, Heni Noviana melaporkan. Pemirsa, berita seputar Pekan Raya Muamalat akan segera hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di UIN Today. Barang yang dibawa, no? Uang, no? Paso. Iya. Cek kok? Silakan. Orang utano kemana? Itu dia no. Orang utano sekarang no langkan. Bagi kami, pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Muamalat Expo dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2014. Kegiatan ini guna melatih jiwa wirausaha mahasiswa jurusan Muamalat. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat mengadakan Pekan Raya Expo Muamalat. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai tanggal 10 sampai 12 Desember 2014. Terdapat 20 lebih stand dalam acara ini. 13. Meskipun cuaca dalam keadaan gerimis, namun tidak menyurutkan semangat para penonton dan peserta Muamalat Expo. Jadi tujuan kita lebih kepada bagaimana cara mereka apresiasi dengan adanya kadang-kadang. Dengan diadakannya Muamalat Expo, diharapkan peserta dapat terlatih dalam berwirausaha. Tempatnya, Pak. Menurut saya tempatnya kurang efektif di sini karena ya mungkin kan ya dari kemarin sampai sekarang masih sepi. Saya rasa lebih baik kalau tempatnya di kampus barat atau di depan poliklinik mungkin akan lebih ramai lagi pengunjungnya. Ya, terima kasih. Fitriani, Linda Syarifatun melaporkan. Sebagai praktek mata kuliah entrepreneurship, mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling Islam menyelenggarakan Market Day. Dalam kegiatan ini dijajakan berbagai produk karya mahasiswa. Pengunjung sangat antusias sehingga kegiatan ditutup sebelum waktunya. Sebagai ajang praktek ilmu entrepreneurship, mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling Islam mengadakan Market Day di sepanjang lobi lantai 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Acara yang diselenggarakan pada 25 November 2014 ini menghadirkan lebih dari 30 stand produk yang ikut memeriahkan kegiatan ini. Berbagai produk seperti makanan, minuman, dan pakaian ikut merapati kegiatan Market Day. Acara ini dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Antusias dari pengunjung cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya mahasiswa dan dosen yang merapati stand. Produk pun ludes sebelum penutupan stand. Gini, kan di kami ini yang kegiatan ini adalah anak-anak jurusan BKI yang mengambil mata kuliah entrepreneur
gather staff kita dari jam 8 nanti, jam 8 tadi pagi sampai jam 3 sore. Almas Izzati Zulfa, YISEK Wulandari melaporkan. Berita dari Fakultas Sains dan Teknologi akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di UIN Today. Aku pengen jualan buku ke teman-teman mahasiswa baru. Rencananya aku mau ngasih dia kado, nanti aku datang jam 12 malam ke kosnya dia, terus aku gedor-gedor pintunya, terus aku rencananya pengen ke rumahnya dia. Aku rasa itu waktu yang tepat untuk mengatakan perasaan ini. Terus pas dia buka pintunya, surprise! Tapi takutnya. Wah, selain buang sampah atau sembarangan. iya mas, sepurane. Fakultas Sains dan Teknologi mengadakan Expo dalam rangka Science and Mathematics Education Center. Expo ini diisi dengan beragam produk dari mahasiswa jurusan pendidikan. Dalam rangka Science and Mathematics Education Center atau SMEC, Fakultas Sains dan Teknologi mengadakan Expo produk dari Prodi Pendidikan pada 18 Desember 2014. Produk tidak hanya dari karya mahasiswa, namun juga dari siswa MAN Lab UIN Yogyakarta. Dari Prodi Biologi, produk karya mahasiswa antara lain pupuk organik dari kulit buah, pupuk cair dari sisa sayuran, dan organisme lokal. Sedangkan dari Prodi Matematika, Fisika, dan Kimia, mahasiswa lebih banyak memperagakan karya mereka melalui media pembelajaran. Misalnya, permainan urat tangga untuk menghafal rumus, permainan persamaan linier, dan peragaan bentuk molekul. Expo ini menarik antusias pengunjung. Banyak mahasiswa yang mengunjungi stand-stand dan beberapa mahasiswa juga mengikuti permainan. Rangkaian kegiatan SMEC lainnya yakni pemaparan berbagai prodi pendidikan. Jevi Nurkafi, Nur Indasari melaporkan. Pembukaan Pekan Olahraga Kampus atau POK berbeda pada pembukaan tahun-tahun yang lalu. Acara dibuka dengan kirap dan juga pelepasan balon ke udara. Pementasan seni musik serta pembagian door prize ikut memeriahkan acara kali ini. Acara tahunan Pekan Olahraga Kampus atau POK kembali digelar pada 24 November hingga 1 Desember 2014. Dengan mengangkat tema semangat berkompetisi raih prestasi, POK mempertandingkan 6 cabang olahraga, yaitu sepak bola, futsal, bulu tangkis, tenis meja, voli, dan catur. Mengapresiasi rekan olahraga supaya program olahraga lebih baik ke depannya. Pembukaan Pekan Olahraga Kampus atau POK dilaksanakan pada 24 November dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu diadakannya kirap yang diikuti seluruh panitia dan peserta. Kirap dimulai dari panggung demokrasi menuju gedung rektorat. Untuk acara pembukaan resmi dipimpin oleh pembantu rektor bidang kemahasiswaan Dr. Haji Ahmad Rifai.
Pembukaan secara simbolis dilakukan dengan pelepasan balon ke udara. Acara semakin meriah dengan adanya hiburan musik dan pembagian door prize kepada peserta yang beruntung. Almas Izzati Zulfah, IICK Wulandari melaporkan. Mempelajari bahasa Inggris tidak harus memahami teori dan juga grammar, akan tetapi kita bisa mempelajarinya dengan budaya yang ada. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di kelas bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris dengan mengadakan festival budaya dan makanan di pusat bahasa asing. Festival Makanan dan Budaya mewarnai kelas bahasa Inggris mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di PBA. Dalam festival kali ini, tidak hanya disediakan makanan, tetapi juga pengenalan budaya negara asing seperti India, Korea, Italia, Turki, Jepang, Amerika, dan Arab. Setiap kelompok diharuskan menjelaskan makanan dan budaya mereka masing-masing dengan bahasa Inggris ketika ada pengunjung yang datang. Komentar saya tentang adanya festival ini, pertama-tama senang, maksudnya tuh bisa ketemu sama teman-teman. Terus yang keduanya itu dari kemampuan kita itu bisa dilatih, terus aktif juga, terus bisa mengenal budaya-budaya lain dari negara-negara lain lewat festival ini. Budaya yang diperkenalkan antara lain bahasa, tarian, dan film. Mereka juga mengenakan atribut seperti pakaian dan bendera dari negara masing-masing. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Karena saya pikir mempelajari bahasa tidak harus atau tidak hanya grammar mulu ya, tetapi juga mempelajari culture atau kebudayaannya. Jadi di samping memotivasi mereka mempelajari bahasa Inggris juga untuk latihan sekaligus speaking dan lain-lainnya. Festival ini juga terbuka untuk kelas lain. Setiap kelas diperbolehkan masuk dan diberikan satu kupon yang dapat ditukarkan dengan makanan secara gratis. Nur Indah, Eki Arum, melaporkan. Informasi aktual lainnya akan hadir setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di UIN Today. Menggunakan HP saat berkendara melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana 3 bulan kurungan atau denda Rp750.000. Jangan gadaikan nyawa kita dengan SMS yang seharga Rp150. Ayo jadi pelopor keselamatan di jalan. Terima kasih Anda masih di UIN Today. Makanan jenis apa yang bisa dibakar yang kamu tahu? Ya, sate, ayam, kambing, sapi. Bukan hanya sate dan ayam saja yang bisa dibakar. Di Yogyakarta, Anda bisa menemukan mie unik yang dibakar. Mie ini disajikan dengan daun pisang sehingga aromanya menggugah selera.
Pemirsa, jika Anda berada di Yogyakarta, Anda dapat menemukan menu makanan unik yang berada di Jalan Gandosuli, Yogyakarta, tepatnya di Resto Mie Bakar Nikmat. Resto ini menyajikan menu khas, yaitu mie bakar komplit. Aku sih baru dengar ya, karena kan biasanya paling ada nasi bakar gitu ya. Kalau mie kan dari aromanya mungkin beda. Aku belum buka sih, baru tampilannya aja udah kecium banget. Karya itu rasanya. Restoran unik ini berdiri sejak 2011 dengan menu andalan mie bakar komplit. Mie tersebut disajikan dalam daun pisang, kemudian dibakar sehingga menimbulkan aroma khas yang begitu sedap. Tidak hanya mie bakar saja, akan tetapi restoran ini juga menyediakan perpustakaan mini. Dengan disediakannya perpustakaan karena pelanggan adalah mayoritas mahasiswa, sehingga mereka bisa belajar dan menikmati makanan yang tersedia. Kita berinovasi gimana caranya resto ini kita gabung dengan perpustakaan. Kita mendapatkan ilmu yang mungkin ada dengan buku-buku yang tersedia di sini juga. Untuk masalah harga, dipatok mulai 9.000 sampai 20.000 saja. Akan tetapi tidak perlu khawatir dengan dompet yang tipis, karena di resto ini ada potongan harga 20 sampai 50% setiap harinya. Linda Syarifatun melaporkan untuk Suka TV. Enak juga kayaknya tuh. Lain kali kamu beli traktir aku. Tapi nunggu awal bulan dulu. Oke. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kanza, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, berhasil meraih juara 1 Duta Mahasiswa Bergenre Daerah Istimewa Yogyakarta 2014. Ya, selain itu ia juga berkarir di dunia modeling, namun tetap bisa aktif kuliah. Cantik, berbakat, fashionable. Dialah Hansadia Kurnia Dewi, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mahasiswi kelahiran Magelang ini dikenal dengan segudang prestasinya di bidang modeling. Beberapa di antara prestasinya adalah berhasil menjadi Duta Wisata Kabupaten Magelang 2012, juara 3 pemilihan Putri Hijab Shopee Paris, Miss Hijab 2014, dan menjadi juri dalam beberapa perlombaan modeling. Selain berprestasi dalam bidang modeling dan fashion, Hansa juga pernah menjadi juara 1 Putri Duta Mahasiswa Genre Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Karena banyaknya prestasi yang ia dapatkan, tak heran jika Hansa mendapat banyak tawaran. Di antaranya menjadi penata rias wisuda, pengantin, dan menjadi model beberapa cover majalah. Dengan banyaknya pekerjaan sampingan ini, tentunya Hansa mampu mendapatkan uang dari hasil keringannya sendiri. Kedepan Hansa berharap punya butik sama agensi modeling dan juga make up artist. Hingga kini, Hansa tidak hanya dikenal di lingkungan UIN saja, akan tetapi ia juga berhasil dikenal di kalangan mahasiswa luar UIN. Meski dengan kegiatan dan kesibukannya yang seabrek, ternyata tidak mengurangi minat Hansa untuk tetap menuntut ilmu. Terbukti hingga kini Hansa masih aktif menjadi mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ani Makfiro, Cika Windiaswari melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Tetap saksikan UIN Today hanya di Suka TV. Saya Lali Maulida dan rekan saya Iis Eka Wulandari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya.